Halo, selamat datang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk sesi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kamu tuh merasa cukup nyaman berada di sini. Kita akan ngobrol santai saja ya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Semua yang kamu ceritakan tuh akan bersifat rahasia dan hanya untuk keperluan pembelajaran. Apakah kamu bersedia untuk mengikuti sesi kali ini? Oke Kak, saya bersedia. Oke, baik. Saya ingin lebih mengenal kamu lebih dahulu. Bagaimana sih kegiatan kamu hari ini? Apakah cukup melelahkan atau menyenangkan? Lumayan capek sih Kak, tapi nggak apa-apa kok. Aku masih bisa mengikuti kayak gitu, meskipun aku capek. Wajar ya kalau capek, apalagi dengan kegiatan di pondok pesantren yang sangat padat. Biasanya di waktu senggang kamu tuh lebih sering melakukan kegiatan apa gitu? Kalau aku ya biasanya tuh dari pagi bangun tidur, ya gitu. Biasanya main HP, terus nanti kalau misalnya ada tugas, aku yang mengerjakan tugas. Kalau misalnya enggak ya itu tiduran, rebahan, main HP kayak gitu Kak. Baik, terima kasih kamu sudah bercerita. Dari obrolan awal ini, saya tuh melihat kamu cukup terbuka ya. Sekarang kalau kamu sudah siap, kita bisa masuk ke hal yang ingin kamu ceritakan hari ini. Eh, Selama kamu tinggal di pondok pesantren tuh, bagaimana sih perasaan kamu secara umum? Kadang ini sih Kak, kayak aku tuh nggak merasa nyaman sih di pondok ya. Kadang tuh kangen banget sama rumah, apalagi kalau misalnya di pondok tuh lagi ada struggling kayak gitu. Ya gitulah, kalau misalnya lagi capek pun jadi pengen rasanya tuh pulang aja. Kangen sama rumah, kangen sama orang tua kayak gitu. Oh ya Kak, perasaan kangen rumah itu muncul di waktu tertentu atau hampir setiap hari bisa muncul? Biasanya tuh munculnya paling sering tuh kalau malam hari ya, karena kalau malam hari itu biasanya aku di rumah tuh kayak ngobrol kayak gitu, dekat lah sama orang tua, bercanda-canda kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya malam-malam itu orang tua kan seringnya ngumpul kan bareng gitu di ruang tamu, terus sambil nonton TV gitu. Nanti kita cerita, jadinya tuh yang paling dikangenin tuh ya waktu-waktu itu gitu. Ketika perasaan itu muncul, apa yang paling kamu rindukan dari rumah sih? Yang paling dirindukan dari rumah itu orang tua sih, sama suasana rumah gitu yang adem terus tentram juga. Baik, perasaan rindu rumah itu seperti sering disebut sebagai homesick ya Kak. Dan itu cukup sering dialami oleh remaja yang tinggal jauh dari keluarganya. Seperti kakaknya kan tinggal di pondok pesantren gitu kan. Sekarang saya ingin tahu, ketika rasa homesick itu muncul, apa pikiran yang biasanya langsung terlintas di kepala kakaknya sih? Saya tuh berpikirnya kayak saya tuh di sini kayaknya nggak betah deh kayak gitu, kayaknya pulang terus itu sih, kayak nggak betah aja di sini kalau misalnya lagi mikirin kayak gitu. Iya, ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaan kamu saat itu sih? Lebih ke sedih, terus cemas karena cemas karena aku tuh pengen cepet-cepet selesai kayak gitu loh. Terus juga kayak gelisah banget, kayak ini kapan sih selesainya kayak gitu kan gitu. Eh, oh ya, dan apa sih yang biasanya kamu lakukan setelah itu? Kalau biasanya tuh kalau nggak menyendiri ya, nanti kalau misalnya aku lagi kangen sama orang tua sama keluarga kayak gitu, nanti biasanya aku telepon, video call gitu, cerita-cerita. Terus nanti kalau misalnya udah ya lumayan terobati lah ya rindunya. Baik, dalam CBT kita melihat bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi.
Pikiran negatif itu bisa membuat perasaan semakin berat dan akhirnya itu mempengaruhi ke perilaku kita. Sekarang kita coba melihat pikiran. Saya tidak akan bertahan di sini secara lebih objektif. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa kamu tuh sama sekali tidak bisa bertahan? Tidak juga kak, saya masih bisa ikut pelajaran, terus juga saya masih punya teman kak. Bagus kak. Jadi mungkin pikiran itu tidak sepenuhnya besar ya. Kalau kamu diminta membuat kalimat baru yang lebih realistis, kira-kira bagaimana penggunaan? Gimana ya? Mungkin gini nih, kayak saya memang kangen sama rumah, saya memang kangen sama orang tua, tapi di sini kan saya sedang belajar, jadi mungkin saya bisa menyesuaikan diri saya di sini gitu. Oh, itu pikiran yang jauh lebih sehat ya kak. Bagaimana sih perasaan kamu setelah mengubah cara pikir seperti itu? Jadi lebih tenang sih sekarang. Baik, sekarang kita bahas ke perilaku ya. Saat rasa homesick muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya yaitu paling main HP, terus rebahan, kayak gitu, scroll gitu. Baik, kita tuh akan mencoba strategi yang berbeda. Saat rasa homesick muncul, kamu bisa mencoba ikut kegiatan bersama teman atau menulis perasaan kamu. Dari pilihan itu, mana yang ingin kamu coba terlebih dahulu? Saya ingin mencoba ikut kegiatan yang bikin saya jadi teralihkan sih Kak. Bagus. Kita buat target kecil dan realistis dulu ya. Sebelum kita akhiri sesi ini, apa sih hal yang paling penting yang kamu pelajari hari ini? Saya tuh sadar kalau misalnya pikiran saya itu bisa diubah dan perasaan saya itu bisa jauh lebih tenang. Baik, saya sangat senang ya mendengarnya. Homesick adalah bagian dari proses adaptasi dan kamu sedang berproses dengan baik. Terima kasih sudah berbagi cerita di hari ini. Oke Kak, terima kasih juga sudah mendengarkan. Baik, sama-sama.